Lalu apakah penerapan opsen pajak kendaraan bermotor ini akan berdampak pada penjualan kendaraan bermotor? Kita akan membahasnya bersama dengan Ketua Pengawas Ikatan Konsultan Pajak, Priyanto Budi Saptono yang sudah bergabung bersama kami. Selamat pagi Pak Priyanto. Opsen pajak bermotor itu sebenarnya seperti apa dan rinciannya dan perhitungannya juga bagaimana? Oke, terima kasih Mas. Opsen ini sebetulnya menjadi pengganti dari bagi hasil pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah. Contoh misalkan untuk pemerintah provinsi. Pemerintah provinsi itu kan memungut dua jenis pajak yang ada di Undang-Undang HKPD. Nah, jadi misalkan pajak kendaraan bermotor. Kemudian yang kedua, bea balik nama kendaraan bermotor. Dulu di Undang-Undang PDRD, Undang-Undang nomor 28 2009, semua dipungut oleh pemerintah provinsi, nanti secara periodik dibagikan ke pemerintah kabupaten kota. Itu. Kemudian ada pajak mineral bukan logam dan batuan. Itu dipungut oleh pemerintah kabupaten kota. Nanti ada dibagikan ke pemerintah provinsi. Nah, sekarang pembagian hasil penerimaan pajak ini itu langsung displit pada saat pembayarannya di situ. Nah, kemudian kalau saya sudah bandingkan antara tarif pajak dan option di Undang-Undang KPD dengan tarif pajak daerah di Undang-Undang PDRD, itu kembali lagi ketentuannya adalah tidak boleh lebih ataupun kalaupun lebih tidak signifikan. Dan saya sudah membandingkan sama dengan tarif pajak PDRD sebelum ada option. Jadi sebetulnya beban masyarakat tidak berubah, gitu Mas. Oke. Nah, kita bisa melihat nih dari contoh perhitungan ya. Contoh perhitungan yang sudah saya siapkan itu, ya ada bisa ditampilkan. Saya sudah siapkan. Jadi saya sudah bandingkan. Saya sudah bandingkan antara kembali lagi pajak daerah dan option pajak daerah di Undang-Undang HKPD. Kemudian kita bandingkan dengan pajak daerah sebelum berlakunya option, itu masih dalam range Berapa pajak Pak daerah selisihnya? sebelum option dilakukan. Gitu sementara Mas. Kalau begitu selisihnya ini bagaimana Pak? Apakah signifikan naiknya? Ada yang maksimal sama. Saya sudah kasih contoh, misalkan di perhitungan itu MBLB, kan gini, MBLB 20% dipungut oleh pemerintah MBLB pemerintah kabupaten. Lalu ditambahin option 25% dari 20. Jadi totalnya 25. Nah, kalau kita rujuk ke Undang-Undang PDRD, Undang-Undang nomor 8 2009, itu memang maksimal ya 25% sama. Yang berbeda tadinya masuk ke pemerintah provinsi dulu untuk PKB dan BPNKB, lalu dibagikan secara periodik. Nah, sekarang langsung di-split. Jadi wajib pajak ya misalkan bayar PKB, BPNKB langsung bayar di dalamnya dan langsung split. Jadi nggak ada lagi dana masuk ke kas provinsi lalu ke kabupaten kota. Sekarang langsung di split. Jadi bebannya memang disyaratkan di dalam penjelasan umumnya nggak boleh lebih dari pajak yang harus ditanggung berdasarkan Undang-Undang PDRD, Undang-Undang nomor 28 2009. Gitu, Mbak. Oke, yang menjadi permasalahan adalah ada banyak masyarakat yang geger dengan kenaikan 66% ini yang padahal secara hitung-hitungan Anda tadi katakan ini tidak begitu signifikan kenaikannya. Tapi kenapa sebenarnya sosialisasinya ini begitu kurang sehingga masyarakat menjadi khawatir? Ya, memang Undang-Undang HKPD kan ini Undang-Undang nomor 1 2022. Kemudian sudah ada peraturan pelaksanaannya, itu di PP 35 2022. Kemudian peraturan pelaksanaan nanti pada saat operasional itu ada di masing-masing perda. Nah, masalahnya perda ini kan memang dikasih waktu sampai dengan 2 tahun. Artinya gini, 2022 ya 2024, berlakunya 2025.
Nah, jadi memang ini sosialisasinya ada di masing-masing pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota. Kalau PKB, kemudian BBNKB, itu kan ada optionnya. Ah, itu disosialisasikan dari pemerintah provinsi, nanti ada juga yang ke pemerintah kabupaten kota. Nah, sama dengan pajak mineral, bukan logam dan batuan, itu sama. Nah, memang menarik di sini kalau bicara undang-undang. Undang-undang kalau sudah disahkan, dimuat dalam lembaran berita negara, itu sudah menganggap masyarakat tahu, padahal tidak tahu. Karena memang syarat undang-undang ini menggunakan kalau dalam bahasa hukum ya teori hukum fiksi gitu. Jadi fiksi hukum intinya apa? Masyarakat tahu, padahal dianggap tidak tahu. Jadi Oke. masyarakat tidak tahu, padahal harus tahu dong. Nah itulah pentingnya sosialisasi. Jadi saya melihat dari pendapat masyarakat tadi ini berkaitan dengan sosialisasi. Contohnya ada di dalam peraturan pemerintah 35 2022. Contohnya ada. Makanya kemudian saya kasih contoh yang saya share ke Metro TV sebelumnya. Nah itu nggak ada beda dan memang harus dibandingkan dengan tarif pajak daerah Oke, baik. ketika berlaku Undang-Undang PDRI. Demikian. Berarti kita Oke. masih menunggu sosialisasi yang lebih jelas begitu ya dari pemerintah. Namun kalau berbicara soal dampak, Pak, apakah aturan ini akan berdampak pada penjualan kendaraan bermotor? Ya, memang sebelum ada aturan ini sudah berdampak. Sebelum sudah terdampak ya harga jual. Buktinya apa? Gaikindo menurunkan target penjualan. Ini tidak terlepas dari kondisi ekonomi yang sedang tidak baik-baik saja. Itulah kenapa kontra terhadap kayak yang tadi di berita sebelumnya PPN 12% begitu marak, termasuk pengamat. Nah, saya sih melihat ya memang ada dua sisi bahwa pajak yang masuk ke kas daerah itu kan nanti dikembalikan. Ada fungsi redistribusi, fungsi alokasi. Ini masalahnya, manfaat dari kita membayar pajak itu tidak diterima secara langsung, tidak bisa kita nikmati secara langsung. Sebagai akibatnya, ya seolah-olah saya membayar pajak kemana nih duitnya. Padahal kita kemana-mana pakai jalan umum gratis. Dari mana itu? Kalau jalan kabupaten kota berarti dari PAD, penerimaan asli daerah. Kemudian kalau misalnya jalan provinsi, ya berarti kita mendapatkan jalan itu secara gratis dan dananya, perbaikannya, pembuatannya dari pajak daerah yang disetorkan ke provinsi dan contohnya tadi PKB, BPNKB. Nah ini memang kondisi kita, pajak tidak memberikan benefit secara langsung yang bisa dinikmati oleh masyarakat. Demikian. Ya, Pak Priyanto, kalau dari tadi kita sudah bahas ini soal perpanjangan STNK, Pak ya. Tapi kan juga sebenarnya opsen ini juga dikenakan untuk BBNKB. Nah, kalau untuk BBNKB ini hitung-hitungannya bagaimana? BBNKB sama, jadi gini, BBNKB itu dengan PKB masih satu basis pengenaan pajak, nilai jual kendaraan bermotor. Di contoh tadi kan disebutkan nilai jual kendaraan bermotor. Nah, nanti ada PKB, ada BBNKB. Ini masuk kategori memang pajak atas harta, wealth tax ya, kalau dalam bahasa teori di kampus. Nah, dengan wealth tax ini ya sudah kita memang diwajibkan untuk bayar pajak. Nah, jadi dua-duanya ini memang akan dibayarkan ketika kita punya kendaraan bermotor, pajak kendaraan bermotor tiap tahun, tapi BBNKB kena sekali ketika kita balik nama. Nah, kalau tidak balik nama tidak kena. Jadi objeknya karena ada bea balik nama. Ada balik nama kendaraan bermotor, muncullah bea. Bea itu sama dengan pajak. Demikian, Mas. Oke, berarti Pak mungkin bisa diperjelas lagi, berarti harapannya di sini diterapkannya pajak opsen ini adalah untuk kabupaten dan kota bisa menerima bagiannya lebih cepat dan transparan, benarkah demikian? Betul, langsung. Istilahnya kalau dalam peraturan pemerintah itu split payment, jadi pembayarannya langsung. Oke, bayarnya sekali, ketika wajib pajak kendaraan bermotor bayar, di situ ada rinciannya, langsung split. Kas daerah provinsi itu PKB, kas daerah kabupaten kota itu option, PKB itu BPNKB. Nanti untuk pajak mineral batuan, ya mineral logam bukan dan batuan, mineral bukan NBLB, mineral bukan logam dan batuan itu sama. Yang mungut pemerintah kabupaten kota nanti di split 25% ke kas daerah provinsi. Jadi langsung tujuannya itu aja sebetulnya hanya
skema bagi hasil yang dulu periodik dilakukan oleh pemerintah provinsi, kabupaten, kota, sekarang langsung split. Tujuannya apa? Agar pemerintah kabupaten kota langsung bisa mendapatkan setoran pajak, bisa langsung mengeluarkan dana itu untuk perbaikan jalan. Memang amanat undang-undangnya dan peraturan pemerintah untuk perbaikan jalan. Demikian. Artinya sebenarnya hitung-hitungannya masih sama saja hasilnya dan juga tidak begitu ada perubahan yang signifikan sehingga kita harapkan sosialisasi bisa semaksimal mungkin dilakukan sebelum diterapkan agar masyarakat tidak perlu khawatir ya dengan kenaikan 66% ini. Terima kasih sudah bergabung bersama kami Ketua Pengawas Ikatan Konsultan Pajak Priyanto Budi Saptono sudah bergabung di Metro Pagi Prime Time. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.